Kau pernah merasa hidupmu seperti dijual? Aku janda muda. Baru saja kehilangan suami karena kecelakaan. Aku pikir pergi menjadi TKW di Taiwan akan menyelamatkanku. Tapi malam itu, di ranjang asing, aku menangis, tubuhku gemetar, dan bisikan mengerikan itu terus terngiang. Kau milikku sekarang. Selamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di malam pertama itu? Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Rani. Usia 27 tahun. Setelah ditinggal mati suami karena kecelakaan proyek, aku memutuskan untuk bekerja ke Taiwan. Anak semata wayangku kutitipkan ke ibu di kampung. Agen menawari pekerjaan sebagai perawat lansia. Katanya, majikanku orang asing, kulit hitam, tinggal sendiri di rumah besar di pinggiran Taichung. Awalnya aku ragu, tapi kebutuhan membuatku menandatangani kontrak. Cuma setahun. Habis itu aku pulang. Janjiku pada diri sendiri. Setibanya di rumah majikan, aku langsung merasakan hawa aneh. Rumahnya sunyi, terlalu rapi, seperti tidak pernah ditinggali manusia biasa. Dan majikanku, Mr. Gerald, pria berkulit gelap berusia 50-an, tinggi besar, matanya tajam menatap seperti menembus isi kepalaku. Malam pertama di rumah itu, aku diberi kamar di lantai atas. Tapi anehnya, tidak ada suara apapun, tak ada suara TV, tak ada suara manusia lain, tak ada suara binatang sekalipun. Besoknya, Gerald mulai memperlakukanku dengan sikap yang tak biasa. Ia sering memandangku lama. Terlalu lama. Your skin beautiful, bisiknya suatu sore. Aku pura-pura tak dengar. Tapi tubuhku merinding. 2 minggu berlalu. Tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, ia mempertemukanku dengan seorang notaris dan menyodorkan dokumen. Itu, surat nikah. Kalau kamu tidak tanda tangan, saya kirim kamu pulang. Tapi tidak gratis, katanya dingin. Mataku membelalak. Aku menolak. Tapi malam itu, semua berubah. Aku dikunci dalam kamar. Kunci diambil. HP-ku disita. Dan yang lebih mengejutkan, besoknya, aku bangun dengan cincin di jari manisku. Apakah pernikahan itu sah? Siapa yang menyaksikannya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di kamar malam itu? Hari itu aku menangis diam-diam di kamar. Cincin perak di jariku mengikatku dalam pernikahan yang tak pernah kuminta. Aku mencoba melepasnya. Tapi jari ini membengkak. Seolah cincin itu menolak dilepaskan. Gerald tak banyak bicara, tapi sikapnya berubah total. Sekarang kamu istriku. Istri harus taat. Ucapnya datar sambil menyodorkan gaun tidur tipis berwarna merah. Aku merinding. Aku bukan istrimu, bentakku, tapi dia hanya tersenyum miring. Malam itu, pintu kamarku tidak dikunci dari luar. Tapi justru itu membuatku takut. Suara langkah kakinya terdengar mendekat. Lantai kayu berderit setiap kali dia lewat lorong. Aku pura-pura tidur. Selimutku tarik sampai menutup wajah. Pintu kamar terbuka perlahan. Cahaya remang dari lorong membuat siluet tubuhnya terlihat. Dia berdiri di sana. Lama. Tak bicara. Hanya mengamati. Aku bisa merasakan napasnya. Berat. Deka. Saat ku tahan tangis dan tubuhku gemetar, dia akhirnya menutup pintu perlahan dan pergi. Aku menarik napas lega. Tapi saat aku menoleh ke arah meja rias, ada secari kertas yang sebelumnya tidak ada. Tulisan tangan kasar dalam huruf kapital. Jangan buka laci kedua. Aku menatap laci itu.
Terkunci. Tapi aku tahu. Aku harus tahu. Besok paginya, saat Gerald keluar membeli bahan makanan, aku mencari kunci. Aku bongkar seluruh lemari dan menemukannya di balik bingkai foto ibunya yang tergantung di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci kedua. Ada foto-foto. Lusinan. Semua perempuan. Semua mengenakan seragam TKW. Dan semuanya mengenakan cincin yang sama. Satu hal yang membuatku menggigil. Semua foto itu seperti foto mayat. Dan di bawah tumpukan foto, ada satu kalung kecil. Bergantung liontin berbentuk bulan sabit. Kalung itu milik Ani, teman satu pelatihan dulu di Jakarta. Dia hilang kontak sejak setahun lalu. Katanya kerja di Taiwan juga. Jantungku serasa berhenti. Tanganku berkeringat dingin. Aku baru sadar. Aku mungkin bukan istri. Aku bisa saja korban berikutnya. Sejak menemukan foto-foto mengerikan itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Ani terus menghantui. Senyum terakhirnya waktu kami pamit di bandara seakan menyuruhku lari. Tapi lari kemana? HP-ku tak ada. Rumah ini terpencil. Tetangga pun tak pernah kulihat. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara. Teriakan. Sayup. Tapi nyata. Seperti perempuan. Menjerit. Meminta tolong. Suaranya bukan dari luar. Tapi dari dalam rumah. Aku keluar kamar dengan langkah perlahan. Lorong gelap. Lampu mati semua. Aku menyusuri arah suara. Menuju dapur. Saat itulah aku melihatnya. Cermin di ujung lorong. Benda yang selama ini kututup dengan kain putih. Terbuka. Dan di dalam cermin itu, ada perempuan berdiri. Tapi bukan aku. Bukan pantulanku. Dia menangis. Wajahnya penuh luka. Tangannya mengangkat dan menunjuk ke arah rak dapur. Mulutnya bergerak. Seperti mengucapkan kata kuburan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Berat, cepat, menghantam lantai seperti palu. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Saat menoleh kembali ke cermin, perempuan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya pantulanku. Dan air mata yang tak kusadari sudah mengalir di pipi. Aku mendekati rak dapur yang ditunjuk. Menarik-narik papan bawah dengan tangan gemetar. Papan itu lepas. Di baliknya, ada lubang kecil berisi tanah. Dan sesuatu yang terbungkus plastik hitam. Aku buka perlahan. Potongan rambut. Dan tulang. Kecil. Seperti manusia. Aku menjerit. Tapi saat itu juga, lampu dapur menyala. Gerald berdiri di ambang pintu. Matanya merah. Tangan kirinya memegang pisau dapur. Aku bilang, jangan pernah buka apapun yang tak kuizinkan. Tubuhku beku. Gerald menatapku seperti binatang buas yang siap menerkam. Pisau di tangannya tak bergetar. Tapi aku, gemetar dari ujung rambut sampai kaki. Kau sudah tahu terlalu banyak, ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Aku berlari. Tak tahu kemana. Tapi lari. Langkahku menabrak meja. Kursi jatuh. Napasku terengah. Aku naik ke lantai 2. Mengunci diri di kamar. Dor. 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 Pintu digedor dari luar. Buka. Rani. Sekarang. Aku tak jawab. Mendorong lemari ke depan pintu. Aku cari-cari. Harus ada jalan keluar. Jendela. Tapi kami di lantai 2. Tak ada tangga darurat. Di bawah, semak-semak dan pagar kawat. Terlalu tinggi. Tapi lebih baik luka daripada mati. Aku nekat. Kurasakan detik waktu bergerak lambat. Kupeluk kusen jendela. Kubuka dengan cepat. Dan bruk. Aku jatuh. Lututku menghantam batu. Sakitnya luar biasa. Tapi aku bisa bangkit. Aku lari terpincang.
Matahari belum terbit. Ku terobos pagar belakang yang sudah rapuh. Masuk ke jalan setapak kecil yang belum pernah kulalui. Tiba-tiba, seseorang mencengkram lenganku dari semak-semak. Aku menjerit. Tapi bukan Gerald. Seorang wanita tua. Kau juga dengar suara perempuan itu, ya? Bisiknya pelan. Mataku membelalak. Dia menunjuk ke arah rumah Gerald. Dulu banyak gadis kerja di sana. Tapi tak pernah ada yang keluar hidup-hidup. Termasuk cucuku. Dia menyodorkan sesuatu. Peta rumah Gerald. Gambarnya kasar, tapi jelas menunjukkan sesuatu. Sebuah ruang rahasia di bawah lantai ruang tengah. Aku kembali ke rumah. Diam-diam. Gerald tak di sana. Entah kemana. Dengan cepat, aku cari papan lantai yang longgar. Ku buka. Dan di baliknya, tangga. Menurun. Gelap. Lembab. Dan bau amis menyengat. Aku menyalakan lilin kecil dari dapur. Menuruni tangga pelan. Ada ruangan kecil. Dan di sana, sebuah ranjang kayu tua. Di atasnya, seorang gadis. Masih hidup, tapi kurus kering. Terikat, matanya kosong. Nah, nih, bisiknya lirih. Aku terkejut. Kau kenal aku? Cincin itu. Dia menunjuk jariku. Kita, istri keempat dan kelima. Aku terdiam. Kata-kata gadis itu menusuk jantungku. Istri keempat dan kelima? Dia menggigil. Kulitnya pucat dan penuh luka. Nafasnya berat. Tapi matanya memaksa tetap terbuka. Namanya Nisa. Usia 20 tahun. TKW dari Brebes. Dia hilang 2 tahun lalu. Tidak ada kabar. Dan sekarang, dia ada di sini. Terikat. Seperti hewan kurban. Aku dulu istri, sebelum kamu, bisiknya lemah. Dia tak pernah menikah secara resmi, tapi selalu pakai cincin itu. Katanya buat ritual, pengikat jiwa. Aku mulai menangis, tubuhku lemas. Ritual apa? Nis. Nisa menatapku, air matanya jatuh. Gerald percaya, setiap istri TKW yang dia ikat, harus menyerahkan darahnya di malam pertama. Katanya, agar dia panjang umur, awet muda, tak bisa mati. Aku ternganga. Mulutku tak bisa bicara. Ani juga. Nisa mengangguk. Dan ada 2 perempuan sebelum Ani. Wajah mereka dia simpan di lukisan. Di ruang lukisan di loteng. Tapi tubuhnya dikubur di bawah pohon jeruk belakang rumah. Suasana sunyi. Lilin gemetar. Seketika itu juga, suara langkah kaki terdengar dari atas. Rani, kau di mana? Gerald pulang. Suaranya berat, menggelegar. Aku menoleh ke Nisa. Kita harus keluar dari sini, kataku pelan. Tapi Nisa menggeleng. Pergi. Sekarang. Tinggalkan aku. Dia tanam tanda di tubuhku. Aku gak bisa jauh. Aku bakal mati. Aku menolak. Tidak. Kita keluar sama-sama. Tiba-tiba, suara langkah makin mendekat. Lilin padam. Gelap. Total. Tanganku menyentuh pisau kecil di rak kayu. Aku tarik Nisa berdiri meski tubuhnya goyah. Saat itu, Gerald membuka pintu bawah tanah dengan lampu senter di tangannya. Matanya memancarkan amarah dan kegilaan. Kalian pikir bisa kabur? Dia berlari ke arah kami. Aku berbalik, dorong Nisa ke atas tangga. Gerald mengejar. Aku mengayunkan pisau. Darah muncrat, tapi bukan dari dia. Dari tanganku. Dia menangkis dan melukai jari manisku. Cincin itu terlumur darah. Gerald terdiam. Dia meraih darah dari jariku dengan jari telunjuknya, lalu menjilatnya perlahan. Matanya terpejam. Bibirnya tersenyum puas. Darah kelima. Lengkap sudah.
Darahku menetes ke lantai kayu. Gerald berdiri di depanku, menjilat sisa darah di jarinya dengan mata terpejam, seperti orang kesurupan. Lalu dia berbisik, lirih, mengerikan. Darah kelima, darah terakhir. Aku mundur. Nisa berdiri gemetar di belakangku. Tangannya mencoba menopang tubuhnya yang lemah. Tapi sorot matanya berubah. Dari kosong jadi waspada. Kita harus hancurkan ritualnya. Rani, sebelum tengah malam. Atau kita semua akan jadi miliknya selamanya. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruang bawah tanah. Padahal tak ada jendela, tak ada lubang angin. Lilin yang tadi padam, menyala sendiri. Dan dari api itu, asap putih melingkar, menampakkan bayangan wajah-wajah perempuan. Ani, seorang wanita tua, gadis muda berhijab. Wajah-wajah itu menangis, menatapku. Lalu salah satu dari mereka berbisik di telingaku, seolah dari dalam kepalaku. Kubur kami belum tenang. Balas dendamkan kami. Lantai mulai retak. Gerald ketakutan. Tidak, ini belum waktunya. Aku belum menyempurnakan sesajen. Dia lari naik ke atas. Tapi dari bawah, tangan-tangan mulai muncul. Dari tanah di pojok ruang bawah. 1, 2, 3. Penuh luka. Berdarah. Mengerang. Tangan-tangan itu bukan hendak mencelakai kami. Mereka meraih lemari tua di pojok ruangan. Menarik paksa hingga terbalik. Dan di balik lemari itu, ada lukisan besar. 5 perempuan. Masing-masing memakai gaun merah. Wajah-wajah itu mulai bergerak. Menangis. Menatapku. Bakar lukisan itu, kata Nisa. Cepat. Rani. Itu sumber kekuatannya. Aku menyiramkan minyak dari pelita. Menyulut api dari kain yang kubakar. Fos. Api menyambar lukisan. Teriakan terdengar dari lantai atas. Gerald menjerit histeris. Eno. Tidak. Api membesar. Tapi bukan hanya pada lukisan. Seluruh rumah mulai berguncang. Langit-langit retak. Bau daging terbakar menyebar. Aku tarik Nisa ke atas tangga. Kami naik dengan sisa tenaga. Pintu ruang bawah meledak. Asap hitam mengepul. Dan Gerald tersentuh. Tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Kulitnya menghitam. Matanya mencair. Dan dari tubuhnya, keluar satu bisikan terakhir. Ritual belum selesai. Rani adalah kunci. Rumah itu hangus. Api menjalar cepat. Tapi aku dan Nisa berhasil keluar. Tubuh kami penuh luka, tapi hidup. Kami berlari ke jalan setapak. Lalu pingsan di halaman rumah tetangga beberapa ratus meter dari situ. Saat aku membuka mata, aku sudah di rumah sakit kecil di kota. Polisi datang. Mayat Gerald ditemukan. Hangus. Tapi ruang bawah tanah tidak pernah ditemukan. Tak ada jejaknya. Seolah-olah ruangan itu tak pernah ada. Nisa tak bisa bicara banyak. Trauma terlalu berat. Tapi dia selamat. Kami akhirnya dibawa pulang ke Indonesia lewat bantuan KBRI. 1 bulan berlalu. Aku mencoba hidup seperti biasa. Tinggal kembali di kampung bersama anak dan ibuku. Tapi setiap malam, aku terbangun. Keringat dingin. Mimpi yang sama berulang kali. Gerald berdiri di kaki ranjangku. Wajahnya terbakar. Tapi matanya bersinar merah. Kau kunci terakhir. Rani, ritual baru saja dimulai. Aku pikir itu hanya trauma. Tapi suatu pagi, saat aku ke kamar mandi, aku melihat darah. Darah segar, menetes dari tubuhku. Tapi ini bukan haid. Ini berbeda. Aku ke bidan. Bidan memeriksa. Lalu terdiam lama. Sampai akhirnya dia menatapku dengan bingung dan ragu. Rani, kamu hamil. Aku tercekat. Itu tidak mungkin.
Aku belum pernah bersama siapapun sejak. Tapi bidan menatapku dengan ketakutan. Yang ada di dalam kandunganmu bukan janin biasa. Aku menatap layar USG. Dan di sana, sesuatu bergerak. Bukan bentuk bayi. Bentuknya seperti cacing. Matanya merah menyala. Aku duduk di beranda rumah. Langit menjelang maghrib. Angin sore membawa bau tanah basah dari ladang di seberang jalan. Burung-burung kembali ke sarang. Dan anakku, Dava, bermain tak jauh dariku. Dari luar, hidupku tampak pulih. Aku kembali jadi Rani, janda muda biasa, ibu satu anak, yang pernah pergi ke Taiwan dan, beruntung, kembali dalam keadaan hidup. Tapi hanya aku yang tahu, bahwa sesuatu yang gelap ikut pulang bersamaku. Setiap malam, aku mendengar suara. Terkadang itu bisikan. Terkadang teriakan. Terkadang suara bayi menangis. Padahal Dava sudah tidur. Dan semakin hari, tubuhku berubah. Bukan hanya karena hamil. Aku mulai kehilangan waktu. Sering berdiri di tempat asing tanpa tahu bagaimana aku bisa ke sana. Bicara sendiri di tengah malam. Mimpi-mimpi buruk yang terlampau nyata. Tentang darah. Tentang api. Tentang altar dengan tubuh perempuan tergolek. Dan aku yang memegang belati. Aku menyembunyikan semuanya dari keluargaku. Mereka pikir aku hanya stres. Tapi aku tahu lebih dari itu. Sejak pulang dari Taiwan, aku bawa sesuatu dalam diriku. Bukan hanya janin. Tapi sesuatu yang jauh lebih tua. Lebih gelap. Beberapa minggu kemudian, aku ke dokter kandungan di kota. USG ulang. Dokternya baru. Dia diam lama saat melihat layar. Lalu bertanya pelan, "Kapan terakhir kali Anda haid, Bu Rani?" Aku sudah lupa. Mungkin sekitar 3 bulan lalu. Dia mengangguk. Wajahnya bingung. Janinnya tidak berkembang seperti normal. Tapi jantungnya berdetak. Dan struktur selnya tidak bisa saya jelaskan. Aku menatap layar. Kali ini bentuknya sudah lebih jelas. Itu bukan bayi. Tapi juga bukan makhluk asing. Itu seperti bayangan manusia kecil dengan ekor melingkar dan tanduk samar di kepala. Dokter memberi surat rujukan ke rumah sakit besar di Jakarta. Tapi aku tahu, tidak ada rumah sakit yang bisa menjelaskan ini. Karena ini bukan soal medis. Ini soal takdir. Lalu aku mulai melihatnya. Gerald, tiap malam. Di kaca. Di pantulan jendela. Kadang saat aku mandi, bayangannya berdiri di belakangku, membelai rambutku dengan jari-jari gosong. "Anak kita akan lahir, Rani," katanya. Dan dia akan membuka gerbang yang lama terkunci. Aku mulai menulis diari. Merekam setiap gangguan. Setiap mimpi. Setiap tanggal. Malam Jumat Kliwon, jam 2 dini hari, aku bermimpi tubuhku melayang di atas altar batu, di sebuah tempat yang penuh nyala lilin hitam. Di sekelilingku, 5 perempuan yang ada di lukisan, Ani, Nisa, dan 3 lainnya, berdiri memegangi tanganku. Mereka menangis. Tapi bukan karena takut. Mereka menangis karena, akhirnya, mereka tahu siapa penggantinya. Aku, Rani. Darah kelima yang ternyata, bukan akhir, tapi pintu awal. Dan akhirnya hari itu datang. Air ketubanku pecah bukan di rumah sakit, tapi di kamar. Tengah malam. Listrik padam. Aku sendiri. Ibu sedang ke pasar dini hari. Aku tergeletak di lantai, menggenggam sprei. Tubuhku sakit luar biasa. Tapi rasa sakit itu bercampur sesuatu yang lain. Kenikmatan, kekuasaan, hasrat liar yang tidak berasal dari diriku. Saat kepala makhluk itu muncul, seluruh rumah bergetar. Dinding penuh goresan. Langit-langit menghitam. Dan dari luar jendela, terdengar suara ribuan orang berbisik. Pintu telah dibuka. Darah kelima melahirkan jantung iblis.
Aku pingsan. Ketika sadar, bayi itu sudah ada di pelukanku. Matanya merah. Giginya sudah tumbuh. Dia tidak menangis. Dia hanya menatapku dan tersenyum. Aku tak buang bayi itu. Aku tak melarikan diri. Aku tahu, aku sudah ditakdirkan jadi ibu dari sesuatu yang bukan manusia. Dan aku akan menjaganya. Sampai waktunya tiba. Sampai gerbang benar-benar terbuka. Selesai.